Halo Sokermania, hari ini jadwal padat, 28 berita sudah siap, termasuk dari drama Liga Champions. Yuk, langsung kita bedah. Kita mulai dari berita pertama. Schalke mulai pasang langkah antisipasi. Meski kontraknya masih sampai 2027, klub sudah membuka pembicaraan baru dengan Loris Karius. Info dari Sky Sport menyebut negosiasi awal berjalan dengan opsi tambahan 1 atau 2 musim plus penyesuaian peran di tim. Situasinya menarik karena di saat bersamaan 3 tawaran dari Italia sudah menunggu. Performa Karius musim ini cukup solid, 29 laga, 28 kebobolan dan 11 clean sheet. Selain kiper, tembok pertahanan kokoh juga sedang dipagari klubnya. Edmond Tapsoba makin dekat memperpanjang cerita di Bayer Leverkusen. Kabar dari Fabrizio Romano menyebut bek 27 tahun itu sudah menerima tawaran kontrak baru lengkap dengan kenaikan gaji. Menariknya, keputusan ini datang setelah klub menolak tawaran 40 juta euro dari tim Premier League. Sinyal jelas betapa vital perannya didatangkan dari Victoria Guimares pada tahun 2020. Tapsoba kini bukan cuma tembok belakang, tapi juga ancaman dari lini kedua. Kalau Leverkusen mengunci bek, Stuttgart justru sibuk mengamankan strikernya. Dennis Undav lagi panas bareng VfB Stuttgart. Di balik layar, pembicaraan kontrak baru mulai dipercepat. Direktur olahraga Fabian Wohlgemuth sudah duduk bareng perwakilan pemain, sama-sama terbuka buat lanjut. CEO Alexander Werle juga bilang kalau klub ingin mempertahankan, tapi tetap harus masuk hitungan finansial. Menurut laporan media Jerman, Undav membidik sekitar 6 juta euro per tahun, angka yang bisa bikin dia jadi pemain dengan gaji tertinggi di skuad. Masih dari Jerman, ada penyerang sayap yang harganya selangit. RB Leipzig lagi main tarik ulur soal masa depan Yan Diomande. Winger muda ini lagi dilirik Bayern Munchen, Paris Saint-Germain, sampai Liverpool. Kontraknya panjang sampai 2030, tapi kebutuhan jual pemain sekitar 100 juta euro bikin situasi jadi dinamis. Menurut Bild, Leipzig masih ingin menahannya setidaknya semusim lagi demi ambisi di UEFA Champions League. Diomande sendiri tampil tajam, 13 gol dan 8 assist musim ini. Nasib berbeda justru dialami pemain muda di Liga Italia. Torino tampaknya belum yakin melanjutkan kerjasama dengan Rafael Obrador. Menurut laporan Nicolas Kira, klub asal Turin itu sebelumnya berencana menebus opsi pembelian senilai 9 juta euro. Situasinya masih terbuka, tapi hanya jika Benfica mau menurunkan harga. Obrador sendiri baru didatangkan Benfica dari Real Madrid musim panas lalu sebelum dipinjamkan ke Torino pada Januari. Dalam 13 penampilan, bek kiri 22 tahun itu menyumbang 2 assist. Bergeser ke Napoli, sang juara bertahan tak mau kehilangan pilarnya. Napoli tampaknya tak mau kehilangan salah satu pilar belakangnya. Amir Rahmani dikabarkan sudah sepakat memperpanjang kontrak hingga 2029. Seperti diungkap Fabrizio Romano, padahal kontraknya masih berlaku sampai 2027. Tapi klub bergerak cepat mengamankan masa depannya. Musim ini, Rahmani tetap jadi sosok penting meski sempat diganggu cedera. Ia sudah tampil 23 kali di semua kompetisi, mencetak 1 gol dan 1 assist. Kontras dengan Rahmani, Kapten Roma justru sedang di ujung tanduk. Lorenzo Pellegrini sedang berada di momen krusial bersama Roma. Cedera masih menahannya, tapi target comeback 2 pekan lagi mengarah ke laga derby yang bisa jadi titik balik. Bukan cuma soal kembali ke lapangan, ini juga soal masa depan. Gian Piero Gasperini menurut laporan media Italia mengagumi kepemimpinan dan etos kerjanya. Masalahnya, kontrak hampir habis dan negosiasi baru belum rampung. Penampilannya setelah pulih nanti bakal jadi bahan pertimbangan utama. Bicara soal kepindahan, raksasa Turin mulai berburu amunisi baru. Situasi mulai menarik. Juventus disebut sudah menjajaki opsi pinjaman untuk Nicolas Jackson, sementara AC Milan memilih memantau dari dekat. Laporan Florian Brittenberg menyebut kedua klub melihat peluang jelang bursa transfer musim panas. Jackson sendiri kemungkinan balik ke Chelsea karena Bayern Munchen tak berniat menebusnya. Dengan 10 gol dan 3 assist dari 29 laga, wajar jika namanya mulai dilirik banyak pihak. Saat Juve berburu, rivalnya di Milan justru siap lepas pemain. Musim baru, harapan besar, tapi AC Milan mulai kehilangan sabar. Christopher Nkunku yang didatangkan dari Chelsea seharga 37 juta euro justru tampil jauh dari ekspektasi. Dalam 31 laga, ia cuma bikin 6 gol, angka yang terasa tipis untuk pemain dengan label mahal. Bahkan Massimiliano Allegri disebut menginginkan striker dengan karakter lebih kuat. Media Italia menyebut Milan kini membuka pintu transfer dengan klub Saudi dan Fenerbahce mulai mengintai situasi ini. Masalah performa dan cedera juga bikin pusing klub Spanyol.
Atletico Madrid memutuskan tak mengaktifkan klausul pembelian wajib untuk Nico Gonzalez dari Juventus. Informasi ini mengalir dari laporan Fabrizio Romano yang menyebut cedera sang winger jadi faktor utama. Gonzalez diperkirakan absen sekitar 3 pekan, membuatnya sulit memenuhi syarat jumlah laga minimum dalam kontrak. Meski begitu, pintu belum benar-benar tertutup. Atletico masih ingin mempertahankannya, tapi dengan skema baru yang lebih fleksibel. Dari Atletico, kita intip Barcelona yang sedang nego alot. Performa Marcus Rashford bareng FC Barcelona sebenarnya lagi oke. Gol dan assist datang di momen penting, tapi situasinya justru berbelok. Menurut laporan Samuel Lughurts, Manchester United mulai kesal karena Barca mencoba menekan harga dari klausul 30 juta euro yang sudah disepakati. Padahal dari sudut pandang United, angka itu sudah cukup ringan. Di sisi lain, Rashford nyaman dan Hansi Flick juga memberi lampu hijau. Di tengah drama Rashford, Barca harus kehilangan pemain mudanya. Barcelona lagi merayakan musim yang hampir berujung gelar, tapi perhatian mereka justru mengarah ke kondisi Lamine Yamal. Cedera hamstring bikin wonderkid ini harus menutup musim lebih cepat. Dari laporan internal klub, Barca langsung duduk bareng tim medis dan fisioterapis, termasuk yang terhubung dengan timnas Spanyol buat nyusun rencana pemulihan yang rapi. Tujuannya jelas, Yamal tetap siap ke Piala Dunia tanpa dipaksa buru-buru balik. Bahkan saat FC Barcelona siap kalau dia harus absen di laga awal bersama tim asuhan Luis de la Fuente. Cedera juga menghantam rival abadi mereka di ibu kota. Kabar lega datang dari Madrid. Eder Militao akhirnya menjalani operasi untuk cedera di kaki kirinya, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Dalam pernyataan resmi klub, prosedur dilakukan di Finlandia oleh Dr. Lasse Lempainen dengan pengawasan tim medis Real Madrid. Bek asal Brasil itu mengalami robekan tendon bicep femoris dan akan segera melalui fase pemulihan dalam beberapa hari ke depan. Absennya Militao jelas bikin lini belakang harus dirombak, apalagi di fase penting musim ini. Sambil memulihkan bek, Madrid gerak cepat mengamankan sang gelandang. Real Madrid mulai bergerak cepat buat mengamankan masa depan Aurelien Tchouaméni. Meski sempat dikaitkan dengan Manchester United, gelandang Prancis itu justru disiapkan kontrak baru. Seperti dilaporkan beberapa media Spanyol, padahal masa baktinya masih panjang sampai 2028. Musim ini, Tchouaméni menjelma menjadi sosok vital di bawah arahan Alvaro Arbeloa. Fleksibel, bisa jadi jangkar atau turun ke bek tengah. Plus disiplin taktiknya bikin Madrid melihatnya sebagai bagian inti proyek jangka panjang. Proyek masa depan Madrid mungkin saja bakal dipimpin wajah lama. Nama Jose Mourinho kembali mengarah ke Real Madrid dalam beberapa hari terakhir. Agen Jorge Mendes dikabarkan intens berdiskusi dengan Florentino Perez soal kemungkinan reuni. Menurut laporan Sky Sport dan jurnalis Florian Plettenberg, Mourinho siap sepenuhnya kembali dengan detail kontrak bukan masalah besar. Meski begitu, situasi belum sepenuhnya bulat. David Ornstein menyebut ada perbedaan pandangan di internal klub. Saat rumor pelatih memanas, kabar buruk datang dari tanah Inggris. Kabar kurang enak datang dari lini depan Tottenham Hotspur. Dominic Solanke dikabarkan harus menepi cukup lama setelah mengalami cedera hamstring. Informasi dari Fabrizio Romano menyebut kondisinya masuk kategori cedera tingkat 2 yang biasanya butuh waktu pemulihan tidak sebentar. Situasinya makin rumit karena Spurs juga kehilangan beberapa nama lain seperti Xavi Simons, Mohamed Kudus, dan Christian Romero. Pindah ke tetangga sebelah, ada bek veteran yang pamitan. John Stones akhirnya sampai di ujung jalan bersama Manchester City. Klub mengonfirmasi bek Inggris itu bakal pergi gratis musim panas ini, menutup perjalanan 10 tahun yang penuh trofi. Dari 293 laga, ia ikut mengangkat 19 gelar. Angka yang sulit diabaikan, namun musim ini terasa berbeda. Cedera membuatnya hanya tampil 16 kali. Dalam pernyataan resmi klub, City memastikan akan menyiapkan perpisahan yang layak. Nasib yang mirip juga dialami gelandang jangkar di Manchester. Manuel Ugarte tampaknya tak punya banyak waktu lagi di Manchester United. Situasinya makin jelas. Menurut laporan Fabrizio Romano, peluangnya bertahan nyaris habis. Ada di kisaran 90-95% untuk pergi musim panas nanti. Agen Excalibur Jorge Mendes bahkan sudah mulai bergerak membuka opsi ke klub Italia dan Turki. Masalahnya sederhana, Ugarte kesulitan jadi pilihan utama. Dari 24 penampilan musim ini, sebagian besar cuma jadi pengisi bangku cadangan.
Selain Ugarte, sang senior Casemiro juga sudah punya tujuan. Arah masa depan Casemiro mulai terlihat. Gelandang Manchester United itu dikabarkan bakal menolak tawaran besar dari klub Saudi demi peluang bergabung dengan Inter Miami. Menurut laporan Mirror, negosiasi kontrak bahkan sudah berjalan dengan durasi hingga 2028 plus opsi tambahan setahun. Faktor keluarga dan gaya hidup di Amerika Serikat jadi pertimbangan kuat. Klub milik David Beckham itu juga menyiapkan paket finansial yang tetap menggiurkan, meski tak sebesar dari Timur Tengah. Saat para senior pergi, United buru-buru memagari aset mudanya. Kobbie Mainoo makin mengukuhkan posisinya di Manchester United. Gelandang muda itu dilaporkan sudah mencapai kesepakatan kontrak baru dan tinggal menunggu tanda tangan. Info dari Fabrizio Romano menyebut durasinya sampai 2031 dengan kenaikan gaji sebagai bentuk apresiasi klub. Prosesnya bahkan bisa rampung pekan ini. Sebelum musim berakhir, situasi ini menunjukkan United tak mau ambil resiko kehilangan salah satu talenta paling menjanjikan mereka. Amannya Mainoo tak lepas dari tangan dingin sang pelatih. Peluang Michael Carrick jadi pelatih permanen Manchester United makin terbuka dari pekan ke pekan. Menurut Fabrizio Romano, dukungan internal terus menguat berkat performa tim yang stabil. Kemenangan 2-1 atas Brentford jadi momentum penting mendekatan United ke UEFA Champions League musim depan. Di ruang ganti, pengaruh Carrick terasa jelas. Bruno Fernandes sampai menyoroti perubahan positif, sementara relasinya dengan pemain senior bikin suasana tim lebih solid. Bicara soal Liga Champions, ada drama gila 9 gol semalam. Laga semifinal Liga Champions UEFA di Parc des Princes berubah jadi duel terbuka dengan 9 gol. Harry Kane menit ke-15 membuka skor lewat penalti. Lalu Kvicha Kvaratskhelia menit ke-24 dan menit ke-56. Ousmane Dembele menit ke-45 lebih dan menit ke-58 jadi motor pesta gol PSG, dibantu Joao Neves menit ke-32. Bayern membalas lewat Michael Olise menit ke-40, Dayot Upamecano menit ke-65 dan Luis Diaz menit ke-68. PSG unggul tipis tapi berharga jelang leg kedua, sementara Bayern masih punya peluang hidup. Di balik hujan gol tadi, Luis Enrique resmi cetak sejarah. Luis Enrique menandai semifinal Liga Champions dengan cara yang sulit ditandingi. Di tengah laga penuh tensi, ia resmi jadi pelatih tercepat yang mencapai 50 kemenangan. Catatan dari Squawka menyebut, Enrique hanya butuh 77 pertandingan melewati rekor Pep Guardiola yang sebelumnya berhenti di angka 80 laga. Ini bukan sekedar angka, ada konsistensi adaptasi dan insting membaca permainan di baliknya. Menariknya, pencapaian ini lahir tepat di panggung besar saat tekanan justru sedang tinggi-tingginya. Tak cuma pelatih, sang bintang lapangan juga pecahkan rekor klub. Kvicha Kvaratskhelia lagi panas-panasnya di Liga Champions musim ini. Winger asal Georgia itu resmi jadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak dalam satu musim untuk PSG, total 15, melewati catatan Ousmane Dembele musim lalu. Padahal, seperti dicatat Squawka, rekor Dembele 14 datang di musim ketika ia sampai meraih Ballon d'Or. Kini panggungnya beralih, Kvaratskhelia bukan cuma tajam, tapi juga konsisten jadi sumber ancaman. Pesta rekor PSG berlanjut lewat sang kapten yang melegenda. Marquinhos diam-diam menorehkan angka 120 penampilan Liga Champions, menyamai rekor Roberto Carlos sebagai pemain Brazil dengan laga terbanyak di kompetisi ini. Angka itu bukan sekedar statistik, tapi cerminan konsistensi di level tertinggi selama bertahun-tahun. Menariknya, catatan ini juga menegaskan peran vital Marquinhos sebagai fondasi PSG. Data dari Squawka menunjukkan kini keduanya berdiri sejajar. Satu legenda, satu lagi masih aktif menambah cerita. Masih dari skuad PSG, bek muda mereka geser Cristiano Ronaldo. Ada momen kecil yang terasa besar bagi Nuno Mendes. Bek kiri Paris Saint-Germain itu resmi jadi pemain Portugal termuda yang mencapai 50 laga di Liga Champions. Ia menyentuh angka itu di usia 23 tahun 313 hari. Catatan ini melewati rekor lama milik Cristiano Ronaldo yang dulu butuh waktu sampai 24 tahun 83 hari saat masih di Manchester United. Untuk ukuran bek, konsistensi Mendes di level tertinggi memang sulit diabaikan. Dari rekor Portugal, kita beralih ke pencapaian striker Inggris. Rekor lama akhirnya runtuh. Harry Kane terus menunjukkan insting tajamnya di UEFA Champions League. Ia mencetak gol dalam 6 pertandingan beruntun mulai dari Union Saint-Gilloise sampai PSG. Catatan ini melewati rekor Steven Gerrard yang bertahan sejak 2008. Data dari Squawka memperlihatkan konsistensi Kane di momen besar, termasuk saat menghadapi Real Madrid, kandang tandang. Bukan sekedar rajin mencetak gol, tapi juga hadir di laga krusial.
Meski kalah, Bayern tetap punya catatan serangan paling mematikan. Bayern lagi-lagi bikin standar baru di Liga Champions, tapi kali ini bukan soal skor besar, melainkan konsistensi 3 pemainnya. Harry Kane jadi mesin utama dengan 15 kontribusi gol, ditemani Michael Olise 11 gol, dan Luis Diaz 10 gol, yang sama-sama produktif. Data dari skuad nunjukin ini pertama kalinya dalam sejarah Bayern punya 3 pemain dengan 10 lebih kontribusi dalam satu musim UCL. Artinya, bukan cuma tajam di depan, tapi distribusi ancaman mereka merata. Lawan jadi sulit menebak harus fokus ke siapa. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Poin mana yang menurut kalian paling menarik? Kasih tahu saya di kolom komentar. Sampai ketemu di update Blessing Soccer besok.